Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel kisah dan cerita histori. Semoga menghibur. Yuk kita mulai historinya. Di suatu tempat yang jauh dari jangkauan kehidupan manusia, tersembunyi sebuah rahasia besar yang mampu mengguncang seluruh pemahaman kita tentang alam semesta. Sebuah entitas misterius yang tak kasat mata, yang ada di balik kegelapan ruang angkasa dan tersembunyi dalam jalinan hukum-hukum fisika yang belum terungkap sepenuhnya. Entitas ini, antimateri, telah menjadi pusat penelitian dan spekulasi ilmiah selama berabad-abad, tetapi masih menyimpan banyak teka-teki. Cerita ini dimulai dengan perjalanan panjang manusia dalam mencari jawaban atas asal-usul kehidupan dan segala yang ada di alam semesta. Dalam pencarian ini, kita tak hanya mengungkap fenomena yang tampak di depan mata, tetapi juga merambah ke dimensi yang lebih dalam dan tersembunyi, tempat antimateri bersembunyi. Awal mula kehidupan, dari kosmos ke bumi. Keberadaan alam semesta selalu menjadi perdebatan yang tak berkesudahan sejak manusia pertama kali menatap langit malam yang tak terhingga. Pada zaman kuno, banyak budaya menganggap langit sebagai domain para dewa, sementara bumi adalah pusat dari segala sesuatu. Namun, seiring berjalannya waktu, para ilmuwan dan filsuf mulai mempertanyakan asal-usul alam semesta, dan jawaban mereka mulai mengarah ke teori-teori yang lebih rasional. Sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, sebuah peristiwa besar terjadi yang mengubah segalanya, Big Bang. Ledakan dahsyat ini memulai perjalanan alam semesta yang kita kenal hari ini. Seiring waktu, dari kepulan gas panas dan radiasi yang mengisi ruang kosong, unsur-unsur pertama mulai terbentuk, dan akhirnya, bintang-bintang dan galaksi mulai terlahir. Namun, ada satu misteri yang menyelimuti proses ini. Di balik pembentukan materi yang kita lihat dan kenal dalam kehidupan sehari-hari, ada sebuah entitas yang berlawanan, yang tak kasat mata namun tidak kalah pentingnya, antimateri. Antimateri, saingan alam semesta. Dalam dunia fisika, antimateri adalah materi yang terdiri dari partikel yang memiliki sifat berlawanan dengan materi biasa. Sebagai contoh, elektron memiliki muatan negatif, sementara positron, partikel antimateri, memiliki muatan positif. Begitu juga dengan partikel-partikel lainnya, seperti proton dan neutron yang memiliki antimateri dalam bentuk antiproton dan antineutron. Ketika partikel materi bertemu dengan antimateri, keduanya saling memusnahkan, menghasilkan energi yang sangat besar. Fenomena ini dikenal dengan istilah annihilation. Namun, meskipun antimateri tercipta dalam jumlah besar dalam proses Big Bang, jumlahnya di alam semesta ini sangat sedikit. Mengapa demikian? Di mana antimateri itu pergi? Inilah salah satu misteri besar yang hingga kini belum terpecahkan. Pada awal abad ke-20, ilmuwan pertama yang mendekati konsep antimateri adalah Paul Dirac, seorang fisikawan asal Inggris. Pada tahun 1928, Dirac mengembangkan persamaan yang menghubungkan elektron dengan konsep teori relativitas. Ia menemukan bahwa untuk setiap partikel, pasti ada pasangan antimateri yang sesuai. Meskipun teori ini terdengar sangat luar biasa pada masa itu, Dirac berhasil membuktikan bahwa antimateri mungkin benar-benar ada. Antimateri dalam sejarah penemuan ilmiah. Seiring berjalannya waktu, penemuan antimateri semakin mendapatkan perhatian dalam dunia fisika. Pada tahun 1932, seorang ilmuwan bernama Carl Anderson menemukan partikel antimateri pertama, yaitu positron, melalui eksperimen menggunakan pelat fotosensitif. Penemuan ini membuka jalan bagi pemahaman yang lebih dalam mengenai antimateri dan keberadaannya di alam semesta. Namun, meskipun penemuan antimateri telah menggemparkan dunia ilmiah, pertanyaan besar tetap muncul. Mengapa alam semesta kita lebih banyak terdiri dari materi daripada antimateri? Berdasarkan teori yang ada, setelah Big Bang,
harusnya materi dan antimateri tercipta dalam jumlah yang seimbang. Tetapi faktanya, kita hanya menemukan sedikit antimateri di sekitar kita, sedangkan sebagian besar alam semesta tersusun dari materi biasa. Ketidakseimbangan ini menimbulkan sebuah misteri yang menggugah para ilmuwan untuk terus mencari jawabannya. Antimateri dan alam semesta yang terabaikan. Perjalanan manusia dalam mencari antimateri membawa kita pada pencarian tentang asal-usul alam semesta. Dalam pencarian ini, kita bukan hanya berhadapan dengan hukum-hukum fisika yang kompleks, tetapi juga dengan konsekuensi filosofis yang lebih dalam. Jika antimateri benar-benar ada, apakah ini berarti ada potensi untuk menciptakan dunia alternatif yang berlawanan dengan dunia kita? Teori multiverse yang berkembang pada abad ke-20 mulai menggambarkan kemungkinan adanya alam semesta lain yang beroperasi dengan hukum yang berbeda. Dalam beberapa versi teori ini, ada kemungkinan bahwa di luar alam semesta kita yang dikenal, ada alam semesta yang seluruhnya terdiri dari antimateri. Alam semesta ini bisa saja beroperasi dengan cara yang sangat berbeda dari yang kita alami, menciptakan realitas yang seolah berlawanan dengan dunia kita. Namun, konsep-konsep seperti ini masih sangat spekulatif. Namun, meskipun masih banyak yang harus dipelajari, para ilmuwan terus melakukan eksperimen dan observasi untuk mencoba memahami lebih dalam tentang antimateri. Salah satu eksperimen paling canggih yang dilakukan saat ini adalah di Large Hadron Collider, LHC, sebuah akselerator partikel yang terletak di Swiss. Di sini, para ilmuwan berharap dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan mereka untuk mempelajari antimateri dalam jumlah yang lebih besar dan mengungkap rahasia di balik asal-usul ketidakseimbangan antara materi dan antimateri. Keajaiban antimateri dan teknologi masa depan. Selain misteri ilmiah yang menyelimutinya, antimateri juga memiliki potensi yang luar biasa dalam dunia teknologi. Di dunia fiksi ilmiah, antimateri sering digambarkan sebagai sumber energi yang sangat kuat, bahkan dapat digunakan sebagai senjata yang mampu menghancurkan dunia. Namun, apakah hal ini hanya imajinasi semata, ataukah ada kemungkinan bahwa antimateri dapat digunakan dalam cara-cara yang lebih bermanfaat? Di dunia nyata, antimateri berpotensi digunakan dalam berbagai aplikasi teknologi. Salah satunya adalah dalam bidang kedokteran, khususnya dalam teknik pencitraan seperti positron emission tomography, PET scan, yang telah digunakan untuk mendiagnosis berbagai penyakit. PET scan menggunakan positron, yang merupakan bentuk antimateri, untuk menciptakan gambar dari dalam tubuh manusia dengan cara mendeteksi anihilation yang terjadi ketika positron bertemu dengan elektron di tubuh. Namun, penggunaan antimateri sebagai sumber energi masih terbatas. Untuk saat ini, biaya produksi antimateri sangat tinggi, dan kita hanya dapat menghasilkan sedikit antimateri dalam eksperimen laboratorium. Meskipun begitu, jika kita berhasil mengatasi tantangan ini, antimateri bisa menjadi salah satu sumber energi yang paling efisien yang pernah ada. 1 gram antimateri dapat menghasilkan energi yang setara dengan 25.000 kWh listrik, lebih dari cukup untuk menyediakan energi untuk sebuah kota kecil selama 1 hari. Mencari kunci alam semesta. Di luar teknologi dan eksperimen, antimateri juga mengundang kita untuk mempertanyakan lebih dalam tentang posisi kita dalam alam semesta. Apakah kita hanya satu fragmen kecil dari realitas yang jauh lebih besar dan lebih rumit? Apakah antimateri menjadi kunci yang membuka pintu untuk memahami asal-usul kehidupan dan eksistensi alam semesta itu sendiri? Sebagai manusia, kita selalu mencari makna dalam segala hal yang ada di sekitar kita. Namun, terkadang kita harus menghadapi kenyataan bahwa ada begitu banyak yang tidak kita ketahui. Antimateri dan keseimbangan alam semesta. Sebagai sesuatu yang hampir tidak dapat dibayangkan, antimateri mengguncang pemahaman kita tentang keseimbangan di alam semesta.
Sebagaimana yang telah disebutkan di bagian pertama, setelah peristiwa Big Bang, teori fisika menyatakan bahwa materi dan antimateri tercipta dalam jumlah yang seimbang. Namun, anehnya, sebagian besar alam semesta yang kita temui terdiri dari materi, sementara antimateri nyaris tidak ada. Salah satu teori yang mencoba menjelaskan ketidakseimbangan ini adalah teori asimetri baryon, yang menyatakan bahwa dalam beberapa kondisi, lebih banyak partikel materi terbentuk daripada antimateri. Apa yang menyebabkan perbedaan ini tetap menjadi misteri besar dalam fisika teoretis. Menurut teori ini, ada kemungkinan bahwa pada momen-momen sangat awal setelah Big Bang, alam semesta mengalami kondisi yang memungkinkan materi untuk mendominasi antimateri dalam jumlah yang sangat kecil. Namun, apakah ada mekanisme yang mendasari fenomena ini? Inilah salah satu teka-teki terbesar yang terus membuat para ilmuwan berpikir keras. Pencarian untuk menjelaskan asal-usul ketidakseimbangan ini membawa kita pada eksperimen-eksperimen canggih yang dilakukan di laboratorium-laboratorium besar di seluruh dunia. Salah satunya adalah eksperimen yang dilakukan di CERN, tempat di mana Large Hadron Collider, LHC, beroperasi. Di sini, para ilmuwan berusaha menciptakan kondisi yang sangat mirip dengan kondisi yang ada pada awal mula alam semesta. Mereka mencoba untuk mempelajari bagaimana antimateri dan materi berinteraksi, serta mengapa keduanya tidak tercipta dalam jumlah yang sama. Namun, bahkan dengan teknologi tercanggih saat ini, jawaban mengenai ketidakseimbangan ini belum ditemukan. Banyak ilmuwan percaya bahwa pengungkapan misteri ini mungkin menjadi kunci untuk memahami bukan hanya asal-usul alam semesta, tetapi juga bagaimana struktur dasar kehidupan terbentuk. Antimateri dan teori multiverse. Salah satu konsep yang menarik terkait antimateri adalah teori multiverse, yang menyatakan bahwa alam semesta kita hanyalah salah satu dari sekian banyak alam semesta lain yang ada. Dalam beberapa varian dari teori ini, ada kemungkinan bahwa alam semesta antimateri yang beroperasi dengan hukum-hukum fisika yang berbeda ada di luar alam semesta kita. Dalam dunia multiverse, kita mungkin hidup di dalam satu alam semesta yang lebih besar yang terdiri dari berbagai alam semesta paralel. Konsep ini mengingatkan kita pada ide-ide kosmologi yang lebih filosofis, di mana segala sesuatu yang kita anggap sebagai realitas hanyalah satu lapisan dari kenyataan yang jauh lebih kompleks. Jika benar bahwa ada alam semesta antimateri yang berseberangan dengan alam semesta materi kita, maka kita bisa membayangkan dunia yang sangat berbeda dari yang kita kenal. Di sana, hukum-hukum fisika bisa beroperasi secara terbalik, dan kehidupan bisa berkembang dengan cara yang sama sekali berbeda. Meskipun teori multiverse masih menjadi topik perdebatan di kalangan ilmuwan, ada kemungkinan bahwa penemuan antimateri yang lebih mendalam bisa membawa kita pada pemahaman yang lebih jelas mengenai kemungkinan-kemungkinan tersebut. Akankah suatu hari kita dapat menemukan bukti bahwa kita hidup berdampingan dengan alam semesta antimateri yang tersembunyi dari pandangan kita? Mungkin saja, antimateri bukan hanya sekadar kunci untuk memahami alam semesta kita, tetapi juga untuk mengungkap lapisan-lapisan realitas yang lebih dalam. Antimateri dalam sains dan teknologi, sebuah era baru. Selain misterinya, antimateri juga menawarkan potensi luar biasa bagi teknologi. Walaupun saat ini kita hanya dapat menciptakan sejumlah kecil antimateri dalam eksperimen, potensi penggunaannya sangatlah besar. Salah satu aspek yang paling menarik dari antimateri adalah kemampuannya menghasilkan energi dalam jumlah besar. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, jika kita dapat mengendalikan produksi antimateri, maka energi yang dihasilkan dari reaksi anihilation antara materi dan antimateri bisa menjadi sumber daya yang sangat efisien. Energi antimateri sangat potensial sebagai sumber energi masa depan. Sebagai contoh, jika kita dapat menghasilkan dan menyimpan antimateri dalam jumlah yang cukup, kita bisa menciptakan mesin-mesin yang sangat efisien,
yang hanya membutuhkan sedikit bahan untuk menghasilkan energi dalam jumlah besar. Bayangkan saja, sebuah pesawat ruang angkasa yang menggunakan antimateri sebagai bahan bakar. Dengan energi antimateri, pesawat tersebut bisa mencapai kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada pesawat ruang angkasa berbahan bakar konvensional. Namun, tantangan terbesar adalah bagaimana cara mengendalikan dan menyimpan antimateri. Antimateri sangat tidak stabil dan mudah terhancurkan ketika berinteraksi dengan materi biasa. Oleh karena itu, ilmuwan sedang mencari cara untuk menyimpannya dalam kondisi yang aman, menggunakan teknologi seperti kantong elektromagnetik atau penangkap antimateri yang dapat mencegahnya bertemu dengan materi biasa. Selain potensi energi, antimateri juga berperan dalam bidang medis, khususnya dalam pencitraan medis. Positron emission tomography (PET) scan adalah salah satu contoh aplikasi antimateri yang telah membantu dalam diagnosis berbagai penyakit, terutama kanker. Dengan menggunakan positron, partikel antimateri, PET scan memungkinkan dokter untuk melihat gambaran bagian dalam tubuh manusia dengan cara yang sangat rinci, yang tidak bisa dilakukan oleh teknik pencitraan lainnya. Kemampuan ini memungkinkan deteksi dini penyakit yang mungkin tidak terdeteksi dengan metode lain, sehingga menyelamatkan banyak nyawa. Antimateri dan konsep hidup dan kematian. Sementara aplikasi teknologi antimateri terus berkembang, ada dimensi yang lebih filosofis yang tidak dapat diabaikan. Antimateri mengajak kita untuk merenung lebih dalam tentang hidup dan kematian, tentang keseimbangan dan ketidakseimbangan, dan tentang bagaimana kita memahami makna dari keberadaan kita di alam semesta ini. Sebagaimana materi dan antimateri saling menghancurkan dalam pertemuan mereka, demikian pula kita seringkali dihadapkan pada proses perubahan yang tak terelakkan dalam kehidupan kita. Kehidupan itu sendiri adalah sebuah perjalanan antara penciptaan dan kehancuran, antara pengumpulan dan pelepasan energi. Seperti pertemuan antara materi dan antimateri yang menghasilkan energi, setiap pertemuan dalam hidup kita, baik itu pertemuan dengan orang lain, dengan tantangan, atau dengan takdir, mungkin menghasilkan energi baru yang mengubah cara kita melihat dunia. Antimateri, dengan segala misterinya, mengingatkan kita bahwa alam semesta ini jauh lebih rumit dan lebih indah dari apa yang dapat kita bayangkan. Itu adalah bagian dari sebuah jaringan besar yang saling berhubungan, yang tak hanya terdiri dari materi yang terlihat oleh mata, tetapi juga dari fenomena yang tak kasat mata, seperti antimateri, yang mengendalikan hukum-hukum alam semesta dengan cara yang belum sepenuhnya kita pahami. Menyusun kembali alam semesta. Di akhir pencarian ini, kita sampai pada pemahaman bahwa antimateri bukan sekadar objek dalam eksperimen ilmiah atau alat untuk menciptakan energi. Ia adalah kunci untuk memahami lebih dalam tentang alam semesta, dari asal-usulnya hingga arah kemana ia akan bergerak. Antimateri mungkin menjadi salah satu elemen yang dapat mengungkap teka-teki besar dalam kosmologi, seperti mengapa alam semesta kita penuh dengan materi dan sedikit antimateri, atau apakah ada alam semesta alternatif yang terdiri dari antimateri.